bagaimana sih keseharian dari pekerjaan kasir atau teller dari sebuah perbankan. Jadi menjadi sebuah teller perbankan tuh banyak sih yang harus kita kuasai, bukan hanya tentang pengetahuan tentang perbankannya, tentang lingkungan perbankannya, tentang menghitung uang, tapi sebenarnya ada sih hal yang rutin yang sering kita lakukan sehari-hari. Contohnya saat pengelolaan uang. Jadi kita tahu bekerja di sebuah bank itu kita pasti sering menerima uang dari masyarakat yang begitu banyak jenisnya. Masyarakatnya banyak jenisnya, ada yang kategori yang berpendidikan, ada yang semi berpendidikan, dan ada juga yang tidak berpendidikan. Jadi otomatis ketika uang yang masuk ke perbankan itu, ke dalam kita kasir itu, uang itu banyak jenisnya. Ada yang sudah disusun rapi, ada yang masih berantakan, bahkan ada yang masih dalam keadaan berstaples. Jadi tugas kita dari seorang kasir atau teller itu wajib untuk mengelola uang tersebut. Berikut tips dalam mengelola uang di kasir perbankan. Cek ya. Nah, ini adalah contoh-contoh uang dari masyarakat yang tentunya nih ada yang dikaret-karet seperti ini, bahkan juga ada yang di plester nih, di staples nih seperti ini, di staples. Ini kalau kita buka nih, lihat tuh, uangnya di staples nih. Nih uangnya di staples. Jadi kalau kita cabut gini, pastikan akan merusak fisik uangnya. Untuk itu sangat dihimbau kepada teman-teman, uang itu dijaga, jadi jangan sampai uang itu di staples seperti ini. Nah, jadi tugas kita sebagai teller perbankan itu juga harus merapikan uang ini. Pertama kita membuka pakai ini. Ini kita buka staplesnya. Setelah staplesnya terbuka, lalu pastikan uang itu dalam kondisi sejajar. Sejajar itu maksudnya seperti ini. Uang itu dalam keadaan ini harus, kalau ada terlipat gini harus kita rapikan. Ini harus kita rapikan. Tuh, dan sudah sejajar. Nah, kita rapi. Terus ini kita buka lagi yang lain. Nah, setelah kita buka kita rapikan lagi. Namun apabila ada yang seperti ini, apabila uangnya kita hitung ada terbalik seperti ini, langsung kita balikan, kita rapikan. Nah, jadi rapikan. Terus lanjutkan sampai tahap berikutnya. Setelah dibuka staples-staplesnya, nih uang tuh kita pisah-pisah ini per gambar nih. Uang 100.000 yang lama, 100.000 yang baru, 50.000. Ini kita pisahin. Kita berikan karet biar nggak terlepas. Sudah rapi. Setelah rapi begini, tahap selanjutnya kita akan mengeban uang. Mengeban uang, caranya setiap 100 lembar uang berisi 1 ban. Yuk, kita hitung ya. Nah, jika sudah 100 lembar, langsung kita masukkan bannya seperti ini. Cara seperti ini. Lihat di panas bawah. Kemudian ditekuk seperti ini, ditekuk, ini dibuka seperti ini, ingat ini ditekuk gini, masukkan seperti ini, selesai. Nah, kalau tidak ditekuk, jadi gini, nggak bisa masuk. Untuk itu harus ditekuk seperti ini, ingat ditekuk. Lalu masukkan.
bank atau teller bank tuh juga harus bisa menghitung cepat. Nah, menghitung cepat itu ada tekniknya sih. Caranya, ini misalnya uang ini ada satu ban seperti ini, lalu tangannya seperti ini, tangannya 5 masuk di sini, ini baru nih ditekuk ke telunjuknya, jempolnya mencengkeram seperti ini. Saya ulangin, 5 masuk di antara kelingking dan jari manis, dilipat gini, telunjuk di sini, jempol sini, dan ini sedikit ditekuk. Nah, selanjutnya cara menghitungnya ada berbagai teknik sih. Ada yang 2, ada yang hitungan 2, ada yang hitung 3, 4, dan bahkan 5. Nah, yang dasar dulu kita hitungan 2 dulu ya. Cara hitungan 2 itu seperti ini, tangannya 2 gini, 2, tarik gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 100 lembar. Berarti kalau 2 tuh dikali 50 tuh berarti 100 lembar. 2 kali 50, kalau kita 50 kali gerak berarti 100 lembar. Nah, ulangi terus caranya sehingga Anda bisa lebih lincah. Ini sih memang caranya harus banyak latihan sih. Misalnya 1, 2, 3, tambah kecepatannya 4. Terus tambah kecepatannya sampai bisa seperti ini. Nah, jadi terus itu hanya butuh latihan-latihan dan latihan. Nah, selanjutnya kita naik ke dengan 3 jari. Nah, sekarang kita pakai 3 jari ya. Kalau 3 jari itu 100 lembar berarti 3 dikali 33. Berarti 33 itu kali 3, 99 lembar. Plus nanti sisanya 1 lembar terakhir. Nah, kita pelan-pelan ya. Jarinya 3, yang kita pakai 3 nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Jadi untuk teknik jari 3 seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita mulai tingkatkan temponya. 1, 2, 3. Tinggal kita naikkan temponya lebih cepat lagi. Dan akan bisa lebih cepat lagi. Itulah teknik-tekniknya. Jadi yang harus dimiliki oleh sebagai teller perbankan. Dan pada saat nanti ada juga sih beberapa case tuh yang menggunakan 4 jari. Jadi seperti ini caranya. Maaf saya basahkan dulu. 4 jari itu 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, 4 berarti 25 kali. 4 dikali 25 baru 100 lembar. Berarti 25 kali gerak. Tuh 2, 3, 4, 1. Tuh 2, 3, 4, 2. Tuh 2, 3, 4, 3. 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, seorang teller perbankan itu juga harus mengenali ciri-ciri keaslian uangnya. Nah, kita harus terbiasa melihat ciri-ciri keaslian uangnya. Sebagai contoh di uang ini, simpelnya aja kita lihat di antara penarik-penar itu. Ini ada huruf kecil. Nih huruf kecil tulisan 100.000, 100.000, 100.000 nih. Banyak nih ukiran nih. Tuh banyak kan? Selain dengan cara 3D itu ada cara seperti itu juga. Tuh. Juga nih, ini namanya optical variable ink. Di sini akan warnanya akan berubah ketika diterawang seperti ini. Nih warna ininya. Ada juga nih, selanjutnya bisa juga dilihat sini nih. Ini namanya recto verso nih, gambar tembus. Kalau ada terawang tuh akan tembus dia tuh. Tuh. Ada juga benang pengaman. Dan uang asli itu udah pasti ya, dari tekstur warna itu sudah kelihatan. Nah, sedangkan uang tidak asli itu atau palsu itu nampak seperti printan gitu.
Tuh, lihat tekstur uang asli tuh. Jadi teller perbankan tuh juga harus mengerti tentang keaslian uang. Selanjutnya pada 50.000 juga sama nih. Kita bisa lihat yang optical variable-nya, recto verso-nya, dan jika di sini penari itu tuh kalau Anda lihat detail tuh ada tulisan 50.000, 50.000, 50.000 di wajah penari ini sampai di seluruh badannya. Itulah kegiatan sehari-hari jika Anda menjadi seorang teller atau kasir dari perbankan, mulai dari menerima uang, mengolah uang dengan cara menyortir, membuka staples, merapikan uang, dan sampai Anda juga harus mengetahui cara berhitung cepatnya. Dan terakhir, Anda tentu harus bisa mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah Anda, sehingga Anda terhindar dari peredaran uang tidak asli atau uang palsu. Nah, sekian tips dan trik menjadi teller bank yang baik atau menjadi kasir bank. Reza Febriana Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.